7 orang. Jadi 7 orang itu ada dari teman-teman fasilitator, salah satunya ada Bu Jeti. Bu Jeti emang dapetnya tempatnya agak jauh, daerah Sumur, tapi di daerah saya kebagian di daerah Labuan, ngisi di SMP-nya. Kalau yang di Sumur kemarin memang beberapa teman-teman dari SMP, kalau di Sumur daerah MI ya. Tapi Masya Allah perjuangannya Bapak Ibu, teman-teman yang ngisi, kita yang tadinya ingin berkeluh kesah karena jauh, jadi tidak bisa berkeluh kesah karena kami bahagia. Yang datang itu pelatihan, kalau di versinya Bu Jeti, ada yang bawa anak, ada yang bawa bayi, ikut pelatihan. Saking semangatnya mereka mau cari ilmu. Sedangkan perjalanan di Sumur itu Masya Allah, perjalanannya, jalannya saja Bapak Ibu, itu nggak bisa pakai mobil biasa. Jadi kalau pakai mobil biasa, mobilnya slip terus. Itu 2 jam slip terus. Nah itu yang benar-benar kita rasakan ya. Jadi kalau saya di Labuan masih cukup bersyukur, alhamdulillah. Tapi excited sekali, mereka 2 hari itu pesertanya nggak berkurang. Isi kelasnya ada 40-an dan mereka datang di hari kedua. Tadinya mereka nawar hari pertama cuma sampai jam 2 siang. Tapi setelah mereka ikut pelatihannya dan ternyata itu bisa membawa hal-hal yang tidak monoton untuk mereka mengajar di kelas, Masya Allah. Mereka akhirnya mengikuti sampai terakhir selesai. Dan hari keduanya mereka ikuti, bahkan katanya, ya ampun Ibu, mudah-mudahan nanti bisa datang lagi di kita. Begitu excitednya belajar, sehingga maaf ya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa ketemu lewat Zoom, mereka kayaknya nggak mungkin, sinyal di sana nggak oke. Sinyal di sana kurang bagus. Sehingga bersyukurlah kita yang masih bisa belajar lewat aplikasi online. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini benar-benar bisa membawa manfaat. Saya kepengen dari teman-teman nanti suatu saat bisa sharing. Saat ini sebenarnya saya mengundang teman-teman dari Pandeglang untuk ikut belajar. Tapi mungkin ada beberapa yang di sini ada yang ikut, saya kurang tahu ya apakah ada atau enggak. Tapi tadi ada Pak Muhibbi, nggak tahu kenapa keluar lagi, bisa jadi karena faktor X ya Bapak Ibu ya. Di sana itu sinyal. Kemudian di sana itu memang gajinya baru 200.000. 200.000 gajinya per bulan, Masya Allah. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Mereka bawa anak, bahkan ada yang kehujanan, sambil bawa motor, anak ditaruh di depan, suaminya pegang anak yang satu lagi, mereka tetap bisa ngikutin pelatihan. Mudah-mudahan semangat inilah yang membawa kita juga menyemangati diri, bahwa di tempat lain ada banyak Bapak Ibu guru yang semangat, mau cari ilmu, biar muridnya tambah cerdas, tambah pintar. Mudah-mudahan kita juga di sini semangat mau mencari ilmu agar murid-murid kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa menyajikan pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kemarin sempat mau sharing. Saya kebetulan kemarin karena harus rapat ke Jogja. Minggu lalu siapa yang ikutan? Apakah sudah menjalankan zona-zona yang dibuat minggu lalu? Bu Muti kemarin ada hadir? Bu Muti minggu lalu ada hadir? Hadir ya, ada Bu. Ada Pak Hakim, tersemangat. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hakim. Mantap jika. Semangat selalu. Iya, semangat selalu. Barakallah. Ya, ada teman-teman. Ya, minggu lalu kita belajar tentang zona-zona. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengaplikasikan apa yang jadi pembelajaran minggu lalu di zona-zonanya. Ya, minggu lalu kita belajar zona-zona. Apa yang sudah tercipta? Mungkin saya mau nanya Bu Neneng. Bu Neneng, apa yang sudah ada di sekolah Bu Neneng? Bu Neneng. Iya, saya di rumah ini jadinya nggak pakai
pakai video. Video. Oke, Bu Neneng, kira-kira apa yang sudah terlaksana di rumah, di sekolah? Zona-zona yang sudah ada? Yang kemarin saya share itu Bu, itu tapi baru beberapa kelas saja. Kalau zona kesepakatan semua kelas. Yes. Nah, kemarin yang di-share itu yang zona pohon ajaib sama zona apa ya kemarin ya? Saya lupa. Itu kelasnya Bu Nunung, Bu Nurudaya. Ya. Kalau zona kesepakatan, kalau zona hadir kita pakai Google Form kita pakainya. Yang kemarin di-share udah dijalankan, Bu. Masya Allah, hebat. Yang kemarin saya ini, nge-share-nya lupa saya. Tadinya saya mau nge-share pohon ajaibnya, tapi saya lupa. Oh, boleh share di grup nanti ya, Bu Neneng, biar yang lain termotivasi, Bu Neneng. Iya, itu punya kelasnya Bu Nurudaya. Oh iya. Cuman saya yang disuruh ngomong. Iya. Nggak apa-apa. Suaranya terputus-putus, Bu. Berani daripada ini. Ya. Kalau asrama gimana asrama, Bun? Apa yang zona-zona sudah berjalan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, zona yang sudah kemarin kami sampaikan, alhamdulillah itu sudah berjalan ya Bu ya. Di samping mungkin zona kehadiran juga sudah kita terapkan, baik di GC, juga ketika kita melakukan Zoom meeting di pagi hari. Kemudian juga untuk yang zona tertib sholat ya, alhamdulillah mobil khusus kelas atas ini ya, karena sering yang kesiangan sholatnya, jadi alhamdulillah itu bisa lebih efektif gitu. Ya. Ya itu saja mungkin Bu, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Assalamualaikum. Ya, mungkin Mila kalau min 1 min 3 udah ada. Mungkin kalau di Al-Husna, udah ada juga. Mungkin di Nurul Huda 1, Bu Muti. Bu Muti. Apa Bu? Ya, zona-zona yang sudah ada di sekolah apa aja Bu Muti? Zona-zona yang sudah ada di madrasah kami banyak sekali alhamdulillah. Kemarin itu Bu Titis nyebutin berapa ya? Bu Heri nyebutin dibilang sampai 12. Karena memang berkembang. Yes. Iya, boleh. Apa aja sebutin dong? Berkembang. Sebutin dong. Ada zona muhasabah, ada zona hafalan, ada zona emosi, zona kehadiran, zona kreativitas, zona cita-cita, zona ingin tahu, dan masih banyak lagi. Asik. Nanti boleh di-share dong Bu Muti di grup ya. Oh, boleh mulai besok ya. Boleh kan? Foto ya biar memotivasi yang lain, teman-teman yang lain, oke? Siap. Ya. Oke. Bu Rian, ada Bu Rian nih. Apa kabar Bu Rian? Iya. Bu Rian kepala sekolah dari Pandeglang ya Bu Rian ya. Iya. Oke. Bu Winda, Bu Winda. Ya. Mana kameranya? Open dong. Ya. Bu Winda, gimana Bu Winda? Maaf, Zona-zona apa? kemarin aku nggak ikutnya minggu lalu, jadi aku nggak tahu nih. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi sudah ada pelaksanaan zona belum Bu Winda di sekolah? Zona sudah ada, cuma kan kemarin ada perbaikan kelasnya, maksudnya dicat-cat segala macam, mereka dicopot-copot dulu, jadi masih dalam persiapan gitu. Dan pembaruan lagi. Ini saya lagi di rumah Bu Ani, jadinya gabung dengan teman-teman, lagi nggak masuk ke sekolah, saya lagi kurang sehat. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Bu Winda ya. Ada Bu Nur Asmi. Nur Asmi dari mana ya? Bu Laila. Nur Asmi Laila. Mungkin dari Pandeglang ya? Nur Asmi ya. Oke teman-teman, saya mau menerangkan tentang HBL hari ini. Tapi saya minta teman-teman tolong daftar absensi dulu. Yang nobar boleh tulis nobar.
teman-teman ini jangan lupa. Mbak Nijar, saya Ya. dari MIJK, Jamiatul Khair. Oh iya. Ya, Bu Laila sama siapa temennya nih? Siapa aja? Sama Bu Carnati, Bu Siti Rofiko, sama Bu Atikoti. Oh iya, yang udah masuk siapa aja? Ya baru saya deh, kayaknya soalnya saya masih di sekolah. Yang lain kayaknya sudah pulang. Katanya mau nge-zoom di rumah gitu. Iya, iya deh. Yang penting zoom ya. Alhamdulillah. Baik, ini ada yang bapak-bapak juga gabung nih tadi. Mana si bapak? Armin, Pak Armin. Oh ya, Pak Armin. Bapak dari MTS Anizamiyah. Armin, Bu. Oh iya, Pak Armin. Pak Armin sendirian. Banyakan, Bu, lagi itu. Yang lainnya lagi ikut Zoom meeting lagi. Oh iya, boleh. Oke. Kemenak. Oke. Ke modul. Oh iya. Betul. Baik, Bapak Ibu. Baik. Kita mulai ya hari ini ya. Berarti teman-teman Pandeglang juga ada. Saya dengan senang hati mudah-mudahan bisa gabung. Ini adalah kelanjutan belajar dari yang minggu lalu. Mungkin teman Pandeglang sudah kemarin belajar zona, PBL, sel, perubahan mindset yang sudah kita pelajari. Ini kelanjutannya. Oke? Sekarang saya minta tolong untuk close sound-nya dulu. Ratna Dewi dari USC. Siapa Bu? Apa Neng Ima? Itu tadi siapa Neng Ima? Yang masih nggak mute sih Bu Siti Mardiah ya, mungkin Bu Siti Mardiah, Bu. Oh iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Neng, Ibu dijadiin admin, host. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang dari Pandeglang, dari ini. Setiap Selasa kita belajar di sini selama dari jam 1 sampai pukul 3 biasanya. Jadi nanti teman-teman Pandeglang boleh ikut belajar dan ikut tahu pembelajaran apa dan ilmu-ilmu apa yang terbaru yang bisa kita aplikasikan nanti di sekolah masing-masing. Baik. Saya share screen dulu. Oke. Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Oke. Teman-teman sekalian, belajar kali ini itu tentang home based learning. Beberapa minggu kita sempat pending untuk pembelajaran home based learning ini. Kenapa pembelajaran home based learning ini begitu penting kita ajarkan? Ini home based learning ada salah satu metode yang digunakan oleh GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, untuk metode pembelajaran yang bisa dilakukan untuk pembelajaran selama masa PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Boleh tahu nggak Bapak Ibu, PJJ yang Bapak Ibu lakukan di sekolah apa kira-kira? Mungkin boleh sharing 1-2 orang? Boleh raise hand? Atau bicara langsung? PJJ yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu, apakah berjalan dengan baik atau seperti apa metodenya? Boleh raise hand? Ada yang mau cerita? Assalamualaikum. Ya, Bu Nina, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PJJ yang selama ini dilakukan jasa lama, ada beberapa aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi kalau misal setiap harinya kan dari Senin sampai Jumat ya, pagi hari itu kita ada agenda morning talk ya. Jadi menyapa anak-anak itu sekitar dari jam 7 sampai jam 7.15 yaitu menggunakan Google Meet
Ada juga yang menggunakan Zoom, jadi tergantung kelasnya ya. Jadi maksudnya tergantung ininya apa namanya kesepakatan ya dengan koordinator ini orang tua murid ya. Jadi ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom. Nah pada saat itulah kita alhamdulillah ya bisa bertatap muka gitu, walaupun virtual ya bisa bertatap muka dengan anak-anak. Jadi kita bisa istilahnya seperti tadi ya, kita apa namanya ngecek ya untuk sholat subuhnya, kemudian untuk apa namanya absensi ya yang hadir, yang bisa ini untuk mempersiapkan pada pembelajaran setiap harinya ya. Nah kemudian untuk ketika kami kan kemarin sempat juga guru-gurunya sekolah ya di sekolah, juga kemarin kita WFH. Ketika yang lalu itu kita ada program bersama ya setelah Google Meet itu, setelah menyapa anak-anak itu misalkan hari Senin itu kita ada dari jam 7.15 sampai 7.45 itu menyanyikan lagu nasional ya, itu kita melalui ini ya IG live ya. Nah itu kita yang di sekolah yang guru-gurunya jadi guru-gurunya yang memandu gitu ya, kemudian di rumah anak-anak melalui itu ya, melalui apa namanya IG ya live gitu. Kemudian hari Selasa ada program murajaah, kemudian hari Rabunya mumtaz ya, literasi ya. Kemudian hari Kamisnya ada inspirasi day ya. Jadi kita apa istilahnya orang tua ya untuk berbagi ya. Walaupun orang tuanya juga dari rumah gitu, dia melalui video yang diinikan ke kita, kemudian kita share di live ya. Kemudian hari Jumatnya ada Jumat berbagi, kadang juga Jumat sehat. Itu sempat berlalu kita laksanakan sebelum kita WFH waktu itu. Nah, kemarin kita WFH lagi, jadi belum terlaksana lagi. Kemudian untuk pembelajaran itu kita melalui Google Classroom. Ya, jadi maksudnya apa yang memang menjadi pembelajaran kita melalui Google Classroom, ada yang melalui PPT, ada yang melalui video di situ. Ya, kemudian siang harinya ada program BTQ. Ya, untuk program BTQ ini tergantung dari ininya ya, guru BTQ-nya ada yang menggunakan video call, ada yang menggunakan voice note ya. Ada juga sekali-kali mereka Google Meet untuk bisa bersama-sama ini ketemu dengan anak-anak. Nah, baru terakhir jam 11 sampai 11.15 kita ketemu lagi nih lewat Google Meet sama anak-anak gitu ya. Oh ya, ada juga di situ ketika ini untuk project ya, untuk project itu di akhir-akhir setiap hari ada. Jadi tergantung dari ini ya, sedang menyelesaikan yang mana nih. Kebetulan di sini kita ada project yang rekayasa, ada sains, ada sosial, ada entrepreneur gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin yang diinikan di GSM itu mungkin kita sudah ada yang dilaksanakan gitu ya. Cuma maksudnya ininya yang yang beda ininya aja teknisnya gitu. Jadi pada dasarnya kita sudah ini ya. Cuma mungkin kadang-kadang ada yang masih terpisah gitu antara pembelajaran yang pelajaran yang memang ini dengan project gitu. Tapi saya setelah mendapatkan dari GSM juga ada tuh project yang ternyata bisa di blended gitu. Ya, betul. Saya sedang mencoba nih di kelas 5 ya. Untuk yang sekarang ini ada waktu ya, setelah ada di kita kebetulan ada ulangan blok ya, masih ada ulangan blok gitu ya. Ada waktu satu pekan nih saya sedang ini kan project minuman sehat ya. Jadi di situ ada rekayasanya, ada minuman sehat ya, anak-anak dengan keluarga, kemudian di sainsnya anak-anak menggali kandungan dan manfaatnya dari yang mereka buat. Di sosialnya mereka berbagi dengan anggota keluarga atau dengan tetangga, dan di entrepreneurnya mereka menjual secara online walaupun itu masih yang sederhana gitu. Kemudian di spotnya ada lari membakar kalori di situ. Oke. Sedikit ya berbagi ya untuk di Asalaman. Terima kasih Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nina. Jadi berarti pembelajaran PJJ itu banyak macam, banyak hal. Ada yang hari ini Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan baik, ada yang masih on progress, ada yang belum. Nah, home based learning seperti apakah yang seutuhnya? Nah, ini mari kita bahas. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan praktikal dan nanti terakhir kita ada tantangan. Oke? Ini saya jelaskan dulu.
bagaimana proses home based learning yang sebenarnya versi GSM. Apa itu home based learning? Home based learning GSM merupakan pembelajaran berbasis rumah. Kenapa makanya namanya home dan learning? Learning itu berbasis rumah. Learning belajar, home itu keluarga atau rumah. Pembelajarannya satu, dilakukannya di rumah. Aktivitasnya dikaitkan dengan hal-hal yang konteksnya keluarga. Kenapa makanya dikatakan home based learning? Based learning, ya. Itu dikatakan home based learning karena memang dari pembelajarannya ada di rumah. Aktivitasnya dari konteksnya siapa? Yang jadi observernya siapa? Anak. Anak mengobservasi siapa? Keluarganya. Pembelajarannya ada di sekitar rumah. Kalau mungkin mereka ada di sekolah namanya school based learning. Nah, tapi karena ada di rumah maka menjadi home based learning. Yang digali anak-anak mengeksplorasi lingkungan rumah. Yang kedua, siswa eksplorasi apa yang ada dalam rumah? Tadi kalau kata Bu Nina, bikin minuman segar, bikin olahraga, bikin ini. Melakukannya di mana? Di rumah. Karena pembelajarannya ada di rumah. Kenapa makanya home based learning? Ya. Yang ketiga, keterampilan apa yang digunakan home based learning-nya? Itu yang apa? Yang manfaat. Kenapa makanya home base-nya hanya berpaku pada KI 4, itu keterampilan, dan KI berapa Bu Mila? KI 3. Pengetahuannya nyampe, caranya nyampe, KI 4-nya keterampilannya ada. Di home based learning juga ada asinkronus, sinkronus. Kenapa asinkronus, sinkronus? Karena menggabungkan antara yang offline dengan yang online. Kalau offline, berarti mungkin bisa jadi pembelajarannya anak-anak mencari apa? Mencari informasinya lewat apa? Ada yang tahu? Mencari informasinya bisa jadi lewat koran, narasumbernya lewat buku paket, lewat buku cerita, lewat bercerita, mencari informasi lewat orang tua, bisa jadi wawancara narasumber, bisa jadi anak-anak belajarnya dengan eksplorasi. Nah, itu yang pembelajarannya offline. Bagaimana pembelajarannya online? Online, dia searching di Google, dia nonton YouTube, dia nonton video pembelajaran dari bu guru, dia video call dengan WhatsApp, itu pembelajaran online. Adalah sinkronus itu belajar mandiri, asinkronus belajar bersama-sama. Kebalik kan ya? Enggak kayaknya. Kenapa begitu? Kenapa home based learning? Kebermanfaatannya mengembangkan keterampilan yang bermanfaat. Kalau tadi bikin minumannya buat siapa? Mau diapakan? Minumannya buat keluarga, diseduhin buat siapa? Praktikalnya coba kamu belajar melarutkan gula untuk minuman teh. Sederhana. Tetapi anak melakukan eksplorasi apa? Pembelajaran IPA, anak melakukan eksplorasi bagaimana melarutkan makanan, anak eksplorasi melihat perubahan bentuk, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sehingga ini dikatakan anak-anak yang tadinya prakteknya ada di sekolah, maka anak-anak belajar prakteknya ada di mana? Di rumah. Seperti itu. Lalu mengedepankan kerjasama antara guru orang tua. Sampai sini, siapa yang sudah mulai melakukan ini? Raise hand lewat mute aja boleh. Ada yang sudah melakukan ini di sekolah? Sudah. Tapi nggak tahu namanya Bu Ani. Sudah lakuin? Udah. Tapi nggak ngerti namanya apa.
Udah begitu, udah, cuman nggak paham. Namanya pokoknya yang kerennya penugasan di rumah. Nggak pakai nama keren, home base-an. Nah, ya. Kenapa kita belajar itu, Bapak Ibu? Karena karakter itu adalah lifelong learning. Lifelong learning. Pembelajaran sepanjang masa. Kalau tadi saya cerita bikin teh buat siapa? Orang tuanya. Mereka belajar apa sebenarnya? Mereka belajar apa Bapak Ibu? Mereka belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah. Bikinin teh orang tuanya, mereka belajar adab. Makanya kalau kita di MTS, ada namanya ilmu akidah akhlak. Menyiapkan minuman orang tua. Dapat ilmu nggak? Dapat. Dapat nggak pembelajarannya? Dapat. Lifelong learning. Yang ditimbulkan apa? Karakter. Terkesan simple, bikin teh doang. Tapi bikin teh nyelupnya berapa kali anak-anak udah belajar apa tuh? SOP. Coba suruh anak-anak observasi. Kalau nyelupnya 3 kali, warna tehnya jadi warna pekat. Kalau nyelupnya cuma sekali, warna tehnya lihat. Nah, coba suruh observasi. Sederhana, tetapi observasinya mendalam. Coba, kalau sekali warna tehnya warna merah jambu, emping-emping doang. Coba, kalau banyak tehnya, coba cicipin. Yang baru sekali itu cicipin. Oh, dicicipin. Ternyata rasa tehnya nggak pahit, Bu. Enggak pahit. Nanti coba kamu celupin lagi tehnya 3 kali. 3 kali, celup. Jadi kayak apa tehnya? Ya ampun, Bu, pahit tehnya. Ternyata teh itu rasanya pahit. Nah, akhirnya itu belajar. Anak-anak melakukan apa, Bapak Ibu? Observasi. Setelah itu, lalu lanjutkan observasi berikutnya. Nah, apa itu? Larutkan gula. Diobservasi, udah apa? Anak-anak mencari. Problem solving yang dilakukan. 1 kali, 3 kali itu belajar problem solving, Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka tidak menghargai apa yang anak-anak lakukan. Kenapa? Karena terkesan sederhana, tapi takutnya, ih kamu ngacak-ngacakin dapur. Dapur jadi berantakan, nggak usah mama aja yang ngerjain. Tanpa tersadari. Kenapa home based learning? Membangun keterkaitan dengan orang tua. Karena akhirnya orang tua akan apa? Akan tahu bagaimana karakter Ananda. Kenapa dibangunnya karakter? Ada karakter yang anak jadi tahu, oh dengan aku belajar seperti ini, aku jadi happy loh. Seneng loh. Aku jadi tahu loh gimana caranya loh. Aku jadi paham loh bagaimana caranya pembelajaran karakternya. Ya. Kenapa long life learning? Kenapa home based learning itu penting? Karena konteksnya adalah membangun pembelajaran lewat keluarga, Bapak Ibu. Ya. Karakternya yang dibangun apa? Nilai integritasnya anak-anak belajar jadi jujur, belajar jadi peduli. Oh, dia bikin teh. Bikin tehnya simple. Tapi teh itu disajikan kalau ada apa ya, Bapak Ibu? Biasanya kalau ada tamu. Nanti anak-anak diajarkan. Coba akhirnya belajar peduli. Kalau ada tamu, mereka mau bikin teh duluan. Karena apa? Mereka mau belajar. Mau belajar. Kenapa long life learning ini tidak boleh diajarkan sendiri? Nggak boleh jago sendiri. Nggak boleh pintar sendiri. Kenapa long life learning ini banyak hal yang diajarkan? Ya. Ada nilainya apa? Jujur. Nilainya apa lagi? Peduli. Ada nilainya apa lagi? Anak-anak jadi belajar mandiri. Anak-anak jadi kerja keras. Kalau tumpah gimana bawanya? Tuh, bawa pakai nampan. Susah tumpah. Nah, terus anak-anak belajar dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak belajar dari hal-hal yang sederhana.
Sebentar, kayaknya ada yang belum ke-mute. Oke. Selain dari belajar hal yang sederhana, anak-anak juga belajar untuk berani mengeksplorasi. Ya, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, nilai integritasnya. Anak-anak belajar tanggung jawab. Kalau ada tamu, ya udah bagian adik deh bikin. Bagian adik yang bikin teh. Coba bentuk itu, bangun itu pembelajarannya untuk kerjasama dengan orang tua. Melakukan hal itu adalah long life learning. Long life learning. Pembelajaran karakter itu adalah long life learning. Bukan masanya saat ini saja, tapi bisa untuk pembelajaran sampai dengan masa depan. Berapa persen anak kita yang sanggup untuk melakukan pembiasan-pembiasan ini? Minim. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah siapin aqua kemasan. Ya udah gampang aja. Padahal ada long life learning, ada pembelajaran karakter di dalamnya. Sepele, walaupun cuman belajar bikin teh. Oke? Menurut Ki Hajar Dewantara, jalinan kemitraan itu, ya, jalinan kemitraannya pembelajaran long life learning itu untuk karakter itu harus ada keluarga, masyarakat, satuan pendidikan. Jadi sebenarnya ketika ada COVID-19 kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Buktinya akhirnya mengembalikan karakter pembelajaran pada tempatnya. Kenapa? Dulu mah Bapak Ibu orang tua mah naruh aja ke sekolah, nanti mamanya nunggu di kantin sambil ngobrol, terus kocok arisan, ya kan? Nanti kalau sudah kocok arisan, selesai mamanya nunggu, terus mamanya pengen tahu ngapain nih ya Ananda ini. Kenapa? Terus besok nanti mamanya pergi makan-makan kalau udah selesai kocok arisan. Siapa yang menang? Besok tahu-tahu ada yang berantem di ujung sekolah. Kenapa? Karena ternyata mamanya gosip-gosipannya jadi tersungging. Ya kan? Jadi ternyata ketika ada COVID, kita mengembalikan esensial pembelajaran di mana anak-anak belajar. Dan perannya ada siapa Bapak Ibu? Perannya ada keluarga. Ada siapa lagi? Masyarakat. Ada satuan pendidikan itu siapa? Sekolah. Untuk apa kebermanfaatnya? Untuk peserta didik. Oke. Kenapa pembelajaran ini penting? Kalau di GSM kita ada self-regulated learning. Self-regulated learning itu apa Bapak Ibu? Membangun kesadaran. Makanya di plan it. Plan it itu yuk disiapkan. Disiapkan. Ya. Disiapkan. Kemudian setelah di plan it, plan it, setelah itu kita praktis. Kita siapkan, kita rancang dulu. Mau bikin anak-anak pembelajarannya tentang teh, perubahan bentuk. Itu PJBL pembelajarannya. Terus sebelum bikin itu anak-anak diajarin dulu bagaimana bikin pembiasaan di rumah. Pembiasaan di rumah salah satunya apa? Ketika ada tamu, anak-anak diajak untuk menyiapkan air minum. Itu pembelajaran apa Bapak Ibu? Sel, karakter, social, emotional learning. Kemudian ketika masuk membuat teh, itu masuk pembelajaran apa Bapak Ibu? PJBL. Ketika sudah masuk PJBL, maka kita praktek. Anak-anak makanya diajak merancang, diajak mempraktekkan, diajak untuk mengevaluasi. Jangan hanya cuma term, mengerjakan atau belajar saja. Ini juga tidak baik, ya. Makanya ada self-regulated learning, membangun kesadaran, dimotivasi, ada perilaku, ada goals yang mau dia lakukan. Apa yang mau Bapak Ibu siapkan? Ada self-regulated learning-nya apa yang mau Bapak Ibu siapkan? Anak-anak paham apa? Belajar teh paham apa mereka? Bikinnya teh, tapi belajarnya paham apa?
Pahamnya adalah bahwa anak-anak paham bagaimana proses perubahan bentuk, bagaimana proses belajar, bagaimana proses, apalagi? Cara mereka mengenal warna juga bisa. Mengenal warna, boleh Bu Mila. Selain itu mereka juga belajar karakter apa tadi? Mengenal warna, belajar mereka testing tuh. Kalau teh 1 celup, kayak apa ya rasanya ya? Nggak enak. Teh 3 celup pahit, teh 2 celup kayak apa? Sehingga mereka paham, oh teh yang enak itu seperti apa. Sederhana bikin teh, tapi pembangunan karakternya seperti apa, itu juga terbangun. Ya, jadi ada self-regulated learning. Di self-regulated learning ini mereka punya apa? Goalnya. Goalnya apa itu? Anak-anak dibangun goalnya menjadi mandiri. Ya. Lalu di GSM juga anak-anak belajar visible learning. Apa itu visible learning? Kenapa, Bu Rian? Belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar mungkin. Ya, jadi visible learning itu belajar dari hal-hal yang mereka ingin capai. Ya, mereka bicara nih tentang cara bikin teh. Mereka belajar tentang step-stepnya. Mereka belajar tentang apa ininya. Terus kemudian mereka bikin teh. Setelah itu mereka evaluasi sendiri. Ternyata kalau teh kayak gini tuh, jadi mereka belajar trial and error ya. Ketika belajar bikin teh kan nggak semuanya teh enak ya. Oh ternyata teh dengan gula apa rasanya? Mungkin boleh dibikin tester kalau teh dengan garam. Apa yang terjadi? Perubahan bentuk juga. Tetapi anak-anak akan merasakan, oh kalau teh pakai garam tuh asin rasanya. Tidak enak. Tapi ternyata teh pakai gula itu enak. Manis. Kalau teh gulanya kebanyakan gimana? Kalau gulanya 3 sendok gimana? Itu belajar trial and error. Belajar evaluasi, mereka teratur. Ketika mereka belajar itu, mereka belajar tentang angka nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika mereka belajar tentang teh, mereka belajar tentang angka nggak? Mereka belajar tentang dapat nilai 10 nggak? Atau bukan nilai 10, belajar tentang nilai 100 nggak? Belajar, Bu. Kenapa, Bu Titis? Belajar tentang takaran, jumlah, untuk menciptakan rasa yang enak. Betul. Tetapi apakah kita akan nilai mereka dengan hasilnya dengan angka? Ketika mereka bikinnya enak, maka mereka dapat nilai 100. Enggak. Enggak. Betul. Betul. Yang mereka pelajari apa? Prosesnya. Proses. Betul. Kenapa? Mereka belajar tentang apa? Tentang prosesnya. Tentang apa yang ingin mereka capai. Mereka mau teh yang kayak apa? Mau teh yang tadi 1 celup? Atau mau yang teh 3 celup? Mau yang manisnya cuma 1 sendok? Atau mau manisnya 3 sendok? Dan mereka belajar tentang kesungguhan. Oh, 1 kali gagal. 2 kali gagal. Apa yang akan terjadi? Gitu. Ya, yang terakhir, ya, di GSM itu di home based learning kita belajar tentang habit forming theory. Apa itu? Ketika anak-anak belajar aksi, belajar mengubah kebiasaan yang otomatis. Oke, tadi tuh bikin teh. Mereka tahu ketika ada tamu. Pantesan, Bu Mila, anakku tuh ya, ketika pas datang tamu tuh langsung bikin teh. Aku aja yang bikin minum, aku aja yang bikin minum. Kenapa? Karena mereka sudah belajar. Ada habit forming theory. Mereka bangun kesadaran. Kenapa? Makanya kesadaran ini nggak bisa terbangun langsung signifikan. Oh, kalau ada anak sholat 5 waktu, sampai gede mungkin nggak mereka bolong-bolong? Mungkin aja. Yang orang dewasa aja mungkin kok nggak sholat. Iya kan? Kenapa mungkin anak melakukan sholat itu cara dengan kesadaran? Karena mereka terbangun habit pembiasaan secara berkala. Tapi kalau mereka nggak terbangun, apakah akan timbul kebiasaan itu? Belum tentu. Itulah yang makanya saya katakan, Bapak Ibu,
pembelajaran di dan HBL ini cuma metode sebagian kecil, Bapak Ibu. Metode reframingnya GSM itu lebih besar. Jadi kalau ada orang yang sibuk dengan, aku sibuk mau belajar HBL. HBL tuh cuma metodenya yang paling seujung kuku. Metode yang besar dari GSM adalah long life learning. Pembelajaran, kesadaran yang lama. Atau seumur hidup. Atau sepanjang hayat. Long life learning. Oke Bapak Ibu, hari ini kita mau praktek, kita mau dengerin Bu Mila. Bu Mila ini dari Min 3. Ada yang baru bergabung, ada Pak Wahyudi, ada yang dari Pelabuhan. Di dalam grup ini adalah grup Body School MI Al-Husna dan Min 3 Tangsel. Di sini ada tergabung banyak, ada grupnya. Pembelajaran kami setiap hari Selasa jam 1 siang. Jadi Bapak Ibu boleh stay tune terus karena setiap minggu perubahan belajarnya akan ada terus ya Mbak Ima ya. Nah, ada Mbak Ima. Nah, ada Mbak Ima itu MI Al-Husna. Ya, di sini kita belajar bersama-sama dan mendapatkan sesuatu. Ingat, bukan untuk digunakan sendiri, tapi tolong dibagi dengan yang lain agar pembelajaran itu long life learning. Long life learning itu berkepanjangan. Oke. Saya mau persilakan Bu Mila, mau explain pembelajaran minggu ini. Oke, Bu Mila, silahkan. Tepuk tangan buat Bu Mila. Oke, terima kasih. Kayaknya supporternya banyak di belakang. Iya, banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anijar atas kesempatannya. Duh, sebetulnya saya juga malu ya, bukannya apa-apa. Saya kayaknya mungkin di antara teman-teman semuanya bisa jadi lebih dari saya pengalamannya gitu ya Bu Anizar. Tapi ya tadi kita sedikit berbagi sebagaimana konsepnya di GSM ya Bu Anizar, berbagi, kolaborasi dan berubah gitu. Nah, sebenarnya seperti yang tadi Bu Nina bilang di Asalamah mungkin sama saja dengan di kami juga, banyak yang sudah kita praktekkan, tetapi kita tidak tahu yaitu apa namanya itu HBL atau blended gitu ya Mbak Nizar ya gitu, seperti itu. Iya besok. Ya, Mbak Nizar bisa untuk itunya Bu diperlihatkan. Ya. Ya. Slide PPT-nya ya. Iya. Jadi ini sebenarnya PPT ini saya ambil untuk pembelajaran di minggu ini. Kebetulan kami di Min 3 Tangsel 2 minggu yang lalu kita mengadakan semacam bukan PTS ya, kita ganti sekarang PTS tetapi namanya ulangan blok, dan ulangan blok itu kita kemas dengan berbagai proyek di dalamnya gitu Bu Ani. Dan kemarin kita rapat dengan Ibu Kepala. Kalau di sekolah GSM namanya tantangan Bu. Ya betul, kita juga bilangnya tantangan seperti itu. Ya. Jadi respon orang tua itu cukup ketika kami rapat kemarin itu kita menanyakan evaluasinya gitu tentang pelaksanaan ulangan blok ini dalam bentuk proyek. Ternyata orang tua itu sangat antusias ya, cukup antusias, dan bagi kami juga mempermudah juga karena kan tadi satu produk atau satu proyek bisa masuk ke dalam beberapa mata pelajaran, itu juga KD yang masih sama gitu, seperti itu. Meringankan buat kami juga. Nah, setelah itu kami ini kelas 1, kebetulan kami sudah masuk ke tema 4 ya, ke tema 4. Ini memang sudah kami rencanakan, tapi ini kita belum beri tantangannya kepada murid ya. Nah, ini saya buat, ini tematik muatan bahasa Indonesia, ada matematika juga, PKN dan SPDP. Jadi semuanya saya blended ke dalam satu proyek nantinya gitu. Boleh diinikan lagi Bu ke bawahnya, nanti kita lihat. Oke, ini tentang anggota keluargaku ya, subtemanya. Boleh ke bawah lagi Bu Anizar. Ke bawah lagi. Oke. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu kita kan
tidak apa ya, kita tahu sendirilah bahwa sekolah kita itu di satu sisi memang yang namanya KD, terus itu pasti kita perlukan gitu. Kita tidak pernah lepas dari hal itu. Walaupun kita berbentuk nanti tantangan kepada siswanya berbentuk proyek, tetap kita tidak melupakan KD yang kita usung. Tuh, karena walau bagaimanapun kita tidak terlepas dari itu. Nah, ini tentang materi silsilah keluarga ini kita mengambil di tema 1 di subtema 1 itu berbagai materinya banyak, cuman kita ambil untuk bahasa Indonesia, ya udah kita ambil silsilah keluarganya. Karena yang kita bukan kita mengejar materi. Kita sekarang itu bukan mengejar materi, tapi mana yang esensial bagi anak-anak. Itu pesan Ibu Kepala Madrasah. Dan saya juga masih ingat waktu ikut webinar dengan Bu Novi ya. Bu Novi itu sempat mengatakan begini, silahkan saja guru itu bereksplorasi membuat bahan ajar materi, kan itu sebagai tools, sebagai alat, ya sebagai alat, nanti biarkan siswa nanti yang akan mengeksplornya sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa guru menyampaikan bahan ajar materi seperti itu, nggak apa-apa. Jadi akhirnya kami tetap setiap guru di Min 3 harus membuat bahan ajar. Kebetulan kami memang untuk pembelajaran ini kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kemenak, yaitu e-learning, dan kami sudah menggunakannya. Jadi semua bahan ajar kami masukkan ke situ secara online ya. Nah, kembali ke materi. Di sini saya mengambil materinya silsilah keluarga, terus ada mapel terintegrasi matematika, di situ ada bangun datarnya, ada silsilah keluarga untuk bahasa Indonesianya, terus ada SBDP karya 2 dan 3 dimensi, dan PKN-nya sila ke-1. Nah, nanti saya memilah lagi diskusi dengan teman-teman, nanti PKN-nya itu yang akan menjadi keselnya itu ya Bu Ani, yang tadi untuk apa ya, pembiasaannya. Ya, tapi nanti ada hubungannya dengan keluarga gitu. Nah, mungkin ini untuk KD-KD, teman-teman juga pasti sudah tahu ya, misalkan bahasa Indonesia apa, tetap selalu kita sandingkan antara KD 3 dan KD 4-nya. Pengetahuan dan keterampilan selalu kita sandingkan. Ya, silakan Bu Ani. Oke, lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran intinya di tema ini sebenarnya mengenal silsilah anggota keluarga inti. Oke, silakan lagi Bu Ani. Boleh lanjut lagi Bu Ani? Oke, nah di sini ada sikap spiritualnya yang kita ambil. Sikap spiritualnya yaitu menerima dan menjalankan ajaran ya yang dianut ya, sama bersyukur. Di sini juga ada sikap sosialnya yang kita ambil. Jadi kita tidak melupakan ya tadi KI, KD tetap kita masukkan. Jadi jangan berharap gini, kadang-kadang kan ada orang begini, namanya project melupakan KI, KD gitu, kayak main-main aja gitu. Padahal tidak, sebenarnya bisa kita kemas tanpa melupakan KI, KD, sosial, spiritualnya bisa kita ambil gitu dari project-project yang kita buat. Ya, silakan lagi Bu Ani. Berikutnya. Nah, di sini ada keterampilannya ya. Keterampilan di sini yang akan kita ambil, bagaimana anak nanti ada rasa percaya dirinya, mengenalkan silsilah anggota keluarganya, kelancaran dia berbicara, matematikanya menyebutkan nama bangun ruang, SBDP-nya nanti akan membuat karya 2-3 dimensinya, dan PKN-nya melakukan perbuatan yang sesuai dengan sila pertama. Kebetulan di pertemuan ini PKN-nya kita KD-nya itu tentang KD 3 tentang simbol sehari-hari tentunya. Oke, next lagi Bu Ani. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini tadi yang Bu Ani sempat bilang, di dalam Habel itu kita tidak melupakan yang namanya sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus itu online, asinkronus itu yang berbentuk offline. Nah, di sinkronus online ini kita tentu seperti pembiasaan yang menyapa siswa di grup WA atau e-learning. E-learning itu kayak semacam Facebook kalau di itu ya. Jadi kita bisa menyapa siswa, di situ siswa juga sudah punya akun masing-masing. Setiap guru bisa menyapa gitu. Terus ada video pembelajaran yang selalu kita ajarkan di bahan ajar di e-learning itu. Dan ada asinkronus offline-nya. Tentunya apa? Kita membentuk zona aktivitas di situ. Adanya kegiatan sesuai sila pertama. Nah, kemudian ada zona karyaku. Nah, ini saya kenapa membuat seperti ini? Lagi-lagi saya waktu ikutan webinar dengan Bu Novi juga, silahkan di rumah diciptakan zona gitu. Jadi kalau sekarang kan kita, ya tadi seperti Bu Ani bilang, kita sekarang belajar itu dikembalikan ke rumah gitu kan. Nah, mau nggak mau, nah si zona-zona itu kita pindahkan sekarang itu bukan di
sinyal. Ya, saya nih settingan di kelas, zona-zonanya masih yang ini, tapi tetap, ya karena kami kan ini kelas 1, saya kebetulan mengajar kelas 1 itu kan baru ya Bu Ani, mereka tidak paham awalnya zona itu seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar kita tuntun pelan-pelan, kita juga membuat waktu itu semacam tutorial juga bahwa mengenalkan di Min 3 itu kita adalah madrasah yang menyenangkan, ada berbagai macam zona, tapi zona itu bukan hanya sekedar tempelan-tempelan, ada makna filosofis yang akan kita capai gitu dari zona-zona itu. Itu memang untuk orang tua yang kelas 1 kita kenalkan itu gitu. Mungkin kalau yang kelas atas mereka sudah paham karena sudah melihat pembelajaran waktu di kelas. Nah, kalau di rumah akhirnya kita meminta orang tua. Kayak waktu saya pernah menyampaikan tentang diriku, di situ kita buat zona kesepakatan. Di rumah pun sampai sekarang, kebetulan anak saya kelas 1 juga ya di Min, ya saya buat zona kesepakatan, saya tempel. Terus ada zona harapan, saya nulis harapan, itu saya tempel di meja belajarnya anak saya. Terus saya sekarang lagi membuat zona karya. Sengaja zona karya ini kita buat untuk menciptakan sama peserta didik bahwa ketika mereka mendapatkan tugas dari sekolah, bukan tugas, kita bilangnya tantangan ya Bu Ani. Ketika mendapat tantangan dari sekolah, mereka tempelkan di zona karya itu. Jadi biarkan mereka merasa, oh ini sekolah saya sekarang. Nah, dulu mungkin yang tahun-tahun yang sebelumnya mereka di kelas ya, sekarang jadi di rumah. Nah ini jadi ini rencananya kita akan buat untuk zona karyaku dan zona aktivitas yang berupa tadi kegiatan yang sesuai dengan sila pertama itu. Berikut next Bu Ani. Kita lihat lagi. Nah ini kalau ini mungkin lebih ke materi ya tentang ini sebenarnya ini saya ambil untuk ke murid-murid saya ya tentang silsilah keluarga. Jadi ini salah satu contoh materi atau bahan ajar yang kami sampaikan ke peserta didik. Mungkin ini kan kita ambil dari buku tematik juga gitu. Tapi kita kemas kembali, kita ambil mana yang terpentingnya gitu. Ini seperti ini. Nah, kenapa kita yang silsilah keluarga yang tadi setelahnya ya. Nah, ini terintegrasi ke matematika. Sebenarnya kan anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang bangun datar ya, bidang datar, ada persegi, lingkaran. Nah, di sini ketika anak dikenalkan silsilah keluarga itu apa, nah diperlihatkan ada bidang-bidang datar yang bisa digunakan untuk menghias atau membuat silsilah keluarga. Nah, ini sekadar tambahan materi yang saya sampaikan ke siswa seperti ini, kurang lebih seperti ini. Oke, ada flashback yang kemarin-kemarin gitu. Mereka sudah nah di sini tetap saya cantumkan, mungkin di buku paket tidak ada, ini kita cantumkan di sini. Kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi menanamkan sebuah nilai moral kepada siswa. Kita diberi keluarga yang bahagia, terus harus menghargai dan menyayangi, anak harus patuh. Nah ini mungkin sekedar wejangan seorang guru sama siswanya. Nah ini melalui bahan ajar ini gitu, yang ya bisa dikatakan bentuk sinkronusnya ya Bu. Oke, next lagi. Nah ini yang berhubungan dengan PKN-nya, kita tonjolkan ke sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus di situ ada logonya yaitu bintang, simbolnya gitu. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini contoh pengamalan sikap pertama. Nah ini yang nantinya yang akan kita jadikan proyek intinya gitu. Untuk tadi zona aktivitas di rumah. Nah misalkan contoh pengamalan sila pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menghormati antar agama, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Kenapa kita bilang ada agama yang dianut? Karena kita kenalkan kepada siswa bahwa kamu ini hidup di Indonesia multi agama, tidak hanya satu agama saja, walaupun memang Islam mungkin yang terbanyak. Jadi di bahan ajar itu kita selipkan beberapa yang mungkin di buku paket tidak ada gitu, tapi kita tambahkan di situ. Nah, menghormati antar agama. Jadi ya kita biar anak-anak tuh biar menghargai agama yang lain juga gitu, bukan berarti kita menyepelekan agama kita, tapi anak harus tahu bahwa mereka itu hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Itu seperti itu. Boleh Bu Ani, silakan lagi. Kayaknya udah deh. Terakhir ini kayaknya. Boleh dilihat. Nah ini tantangannya biasanya. Nah ini tantangan yang kami buat untuk siswa, misalkan membuat silsilah keluarga dengan menggunakan bidang datar. Nah di situ nanti
ketika anak membuat silsilah keluarga itu menggunakan bidang datar, kalau memang kita bermainnya dengan nilai tadi skor gitu ya, nah itu silsilah keluarganya itu kita bisa masuk ke bahasa Indonesia. Terus ketika mereka mendapat proyek video untuk bercerita, nah itu di keterampilannya bisa kita ambil. Bagaimana dia rasa percaya diri, menjelaskannya gitu, mengenalkan nama ayahnya, nama ibunya, nama kakaknya gitu. Nanti ada video tugas untuk tantangannya. Terus mereka membuat silsilahnya di situ, silahkan dikreasikan. Kita tidak harus terdiri dari ini, enggak. Silahkan saja yang kamu kenal dengan bidang datar apapun itu. Jadi kita biarkan dia bereksplor. Tidak mungkin yang kita disediakan di bahan ajar hanya sedikit saja, tapi kita berikan kepada mereka. Nanti mungkin ini karena ini ya, nanti kita akan tambahkan. Silahkan bagi mereka bereksplor sendiri, mencari bidang datar yang mereka sukai atau apapun gitu. Yang penting berbentuk bidang datar seindah mungkin. Nanti ketika dia membuat itu, kita bisa melihat SBDP-nya, karyanya bagaimana gitu. Terus melakukan kegiatan yang sesuai dengan sila pertama itu. Nah, itu nanti kita masukkan ke zona aktivitas. Nah, bisa jadi mereka melakukan sholat berjamaah, silahkan difotokan, membuat ketika mereka mengaji, makan, mereka berdoa bersama dengan keluarganya seperti itu. Nah, nanti setelah mereka upload, kalau kami karena menggunakan e-learning, semua pekerjaan mereka upload ke dalam e-learning, atau mungkin bisa saja kalau dulu pakai WA ya, atau apapun lah gitu, kalau Google Classroom atau apa. Nah, si hasil karyanya, mereka biar ada rasa tanggung jawab, itu tadi disimpan di zona karya. Jadi kita ajarkan kepada mereka membuat zona karya di rumah. Jadi setiap hasil-hasil yang mereka buat, mereka simpan di zona karya itu. Jadi disitulah mereka menghargai hasil karya mereka. Termasuk kemarin itu kami sangat surprise sekali, Bu. Ketika anak kelas 1, kami beri tantangan membuat barang bekas dari apapun yang mereka temukan, tapi berbentuk bangun ruang, bentuk apapun, gunakan itu sebagai barang yang bermanfaat. Dan harus dipresentasikan hasilnya. Subhanallah, anak kelas 1, akhirnya kami, wah ini anak kelas 1 lancar sekali bicaranya gitu. Dan yang membuat orang tua nyaman dengan adanya proyek itu karena ada fleksibilitas waktu. Jadi mungkin kalau PTS atau ujian-ujian kan 1 hari harus selesai, ditongkrongin, diliatin gitu. Itu kan menambah kayaknya beban ke orang tua, stres atau gimana, aduh anak saya nanti hasilnya gimana gitu. Kalau sekarang orang tua tuh benar-benar, oh iya nyaman ya, dengan pola pengambilan nilai bagi anak itu, dengan prosesnya seperti itu, mereka nyaman. Jadi tidak merasa. Jadi ya saya lihat cukup orang tua itu cukup antusias sekali dan mereka sangat berterima kasih sekali dengan metode pembelajaran seperti ini. Jadi ya kemarin juga contohnya kelas 3. Jadi kelas 3 itu ketika ulangan blok itu membuat, kan mereka mengenal konsep pecahan. Jadi diminta membuat dadar telur atau membuat bolu di situ ya, membuat puding, dibelah, terus mereka menceritakan bagaimana caranya membuat, bahan-bahannya apa, terus saya potong, ini potongan ini untuk ayahku, potongan yang ini untuk kakakku, jadi per berapa semuanya. Nah itu seru ya, seru sekali, dan itu surprise gitu. Terus ketika proyek IPA, proyek ke bahasa Indonesia, ke SBDP, mereka menanam tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Jadi nggak usah beli. Ketika mereka ada cabai, ya udah silahkan ditanam. Terus ketika ada kacang hijau, silahkan ditanam. Jadi kami berikan kebebasan kepada mereka untuk menanam. Terus mereka suruh mengamati, membuat tabel sendiri, tabel pengamatan. Tabelnya mereka hias. Jadi di situ kami sudah mendapat beberapa nilai. IPA-nya masuk, SBDP-nya masuk, terus keterampilannya ketika dia berbicara juga masuk, matematikanya masuk gitu. Dan rasa tanggung jawabnya apa yang mereka lakukan terhadap tanaman itu mereka siram. Sampai akhirnya ada anak yang bilang seperti ini, aku akan merawatnya walaupun ini sudah selesai PTS-nya, ulangan bloknya. Jadi di situ kan menimbulkan rasa tanggung jawab, rasa bersyukur, dan rasa antusias. Mereka mengamati tiap hari, kok ini belum tumbuh ya? Kenapa nggak bisa tumbuh? Nah, di situ rasa keingintahuan anak-anak. Nah, mungkin sedikit cerita dari saya seperti itu tentang konsep bagaimana kami mencoba
mempraktekkan antara home base dengan PJBL itu. Jadi kayaknya teman-teman di sini juga kayaknya hebat-hebat semua, pasti sudah melakukannya juga gitu. Ini sedikit sekali dari kami. Jadi apa ya, intinya benar-benar menyenangkan sih, gerakan sekolah menyenangkan, memang benar-benar menyenangkan bagi anak-anak dan bagi guru. Terima kasih Bani. Terima kasih Bu Assalamualaikum Mila. warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat Bu Mila. Bu Mila, aku mau nanya. Ketika Bu Mila belajar itu dari mengajar tentang materi itu kepada anak-anak, apa yang pertama kali Bu Mila lakukan? Apa tuh? Sebelum menentukan materi yang akan Bu Mila sajikan. Nah, biasanya kan kami tuh di kelas 1 itu ada 3 kelas ya, Bani. Kita ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C. Pasti kita akan duduk bareng sama-sama. Ya, kita akan duduk bareng sama-sama, pasti kita akan memilah KD dulu. Mana nih kan KD yang esensial. Kita lihat buku ya. Oh, ini kira-kira mana yang kita ambil nih? Nah, kalau yang kemarin-kemarin udah ya, yang diambil yang perlunya aja. Terus kita coba lihat ke mapel yang lain. Jadi kita sama-sama duduk bareng menentukan, ini kayaknya masuk deh ke sini. Ini kita masuk ke sini gitu. Jadi emang ya kita mau nggak mau memang mempelajarinya lagi gitu. Dan kita memang berusaha biar apa ya? Ya, yang namanya pembelajaran itu bukan hanya tadi sekedar memindahkan LKS ke rumah atau memindahkan buku ke rumah gitu ya, tapi ya berusaha menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan itu gitu. Dan memang walaupun di satu sisi ya saya akuin kita sudah berusaha seperti itu ya, memang sih ada beberapa anak yang tetap menginginkan kita segera tatap muka ya Bu Ani ya, walaupun itu sebuah ikhtiar kami gitu ya, agar anak-anak itu senang untuk belajar seperti itu. Baik, Bu Mila, menurut Bu Mila bagaimana kesan orang tua setelah melakukan pembelajaran yang ini dan orang tua reportnya seperti apa? Nah, sebenarnya gini ya, kalau saya perhatikan orang tua itu ada 2 macam ya, mungkin ada 2 macam di sini. Ada yang memang kebanyakan sih mereka lebih setuju dengan seperti ini ya pembelajaran, apalagi kemarin kami ulangan blog itu, mungkin kalau di tempat lain tuh PTS yang mengerjakan soal sampai berpuluh-puluh gitu ya, sekarang kami coba seperti itu. Ada beberapa orang yang cukup antusias, mereka berterima kasih sekali, apalagi dengan fleksibilitas waktunya itu, mereka kan pekerja gitu, sebagian besar pekerja, jadi mereka cukup berterima kasih dengan metode seperti ini yang membuat mereka simple, tapi anak kena sebuah proses gitu ya, tahu sebuah proses. Karena ya memang sekarang kita sedang merubah mindset bahwa nilai bukan berarti tidak penting gitu kan ya, tetap aja, tapi itulah sebuah proses yang kita perlukan. Nah, tapi ada juga yang orang tua yang masih ini mah project kayak main-main gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, tapi akhirnya apa yang kami lakukan yaitu pendekatan, komunikasi, ya berusaha kepada orang tua menjelaskan gitu, di by WA lah. Maksudnya kok yang lain misalkan dari 31 paling hanya 1 anak atau 2 anak, yang lainnya kan antusias, berarti di 2 anak itu bukan, menurut saya bukan sistemnya yang salah, berarti itu ada pada orang itu sendiri gitu, menyikapinya seperti apa. Ya seperti itu. Akhirnya ya udah, paling kami komunikasi aja, mengajak komunikasi si orang tua tersebut, menjelaskan. Awalnya ya memang itu orang tua itu sepertinya ya ini main-main aja, mereka masih mengejar yang namanya nilai itu, pasti pentingnya PTS atau ujian itu mengerjakan soal berbagai macam gitu. Tapi ya itu, kita tetap kemas, ya anak-anak pengetahuannya dapat, ya keterampilannya dapat, seperti itu. Baik, bagus Bu Mila, good job. Terima kasih. Memang teman-teman tidak mudah. Sebelum kita belajar HBL ini, kami pun kebingungan akan materi apa yang akan kita sajikan. Tetapi karena saya banyak, waktu itu kita sempat di awal sebelum ada masa PJJ kita sempat diskusi bikin praktek-praktek home base yang ingin kita sajikan, yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Walaupun saya yakin tidak semua orang tua paham apakah pembelajaran yang dilakukan ini hanya main-main atau pembelajaran yang tadi betul kata Bu Mila, hanya menggunakan LKS dan memindahkan tugas ke rumah. Tetapi pembelajaran yang sesungguhnya dari praktek yang tadi sudah saya share di praktek home based learning adalah bahwa long life learning. Yaitu apa tadi Bapak Ibu?
kita dapat membangun karakter, ya, karakter yang terbangun. Untuk apa? Nilai integritasnya nggak saat ini 100% kita dapat, tapi nilai integritasnya bisa jadi nanti kalau kita sudah, anak-anak itu sudah lebih dewasa, dia akan lebih paham suatu hal, dia akan belajar banyak hal, dia akan tadi sederhana, perlakuannya sederhana kayak Bu Mila bikin, cuman bikin silsilah keluarga. Tapi dengan silsilah keluarga bisa dimasukkan juga Bu Mila pelajaran akidah akhlaknya, ya, fikihnya, ya. Itu bangun juga untuk apa? Mereka belajar untuk peduli kepada siapa? Anggota keluarga. Kemudian mereka juga belajar tentang apa namanya? Berani mengungkapkan apa yang mereka pahami dengan cara tadi presentasi tentang keluarga mereka. Mungkin boleh dilanjutkan. Kira-kira menurut kalian hobi apa yang ayah bunda kalian sukai di anggota keluarga kalian, ya? Itu Boleh dapat tuliskan. apa kata itu? Nah, itu sudah dapat lagi untuk walaupun udah beda kali tapi masih masih garis merah, ya. Jadi ada garis merah pembelajaran. Ada garis merah yang melanjutkan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, belajar home base ini adalah belajar bagaimana Bapak Ibu membangun keterikatan tadi tuh. Bu Mila membangun keterikatan, Bu Mila anak-anak jadi paham keluarganya. Anak-anak jadi paham bagaimana nanti kondisi keluarganya di masyarakat. Mungkin nanti masuk di masyarakatnya apa ya? Kalau tadi belajar tentang silsilah keluarga, nanti masuk kalau di masyarakat tuh apa ya yang menghargai keluarga, masuk ke rukun tetangga, masuk ke rukun warga, dan hal-hal yang bisa dikembangkan lewat pendidikan-pendidikan lainnya. Jadi ini long term. Bapak Ibu pembelajaran temanya, kontennya besar tapi long term, banyak aspek yang bisa dimasukkan. Ya. Kenapa makanya dikatakan self-regulated learning? Belajarnya bukan hanya mereka juga planning, mereka juga praktek, tapi mereka juga evaluasi. Nanti evaluasinya apa? Oh ternyata di dalam keluarga ada pembagian tugas, ada lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan untuk metode belajar. Baik Bapak Ibu, itu saja. Kita mau bikin tantangan nih Mbak Ima. Mbak Ima. Ya Bu, tantangan kali ini apa Bu? Nah, kita mau bikin tantangan, teman-teman bisa tolong siapkan kertas dan spidol atau bolpen. Nah, tuh kertas, spidol atau bolpen. Ya. Ini. Nah, iya. Kertas, spidol atau bolpen. Ya. Nih. Oke. Sudah teman-teman? Sudah? Yang belum open kamera boleh open kamera, jangan di-off-in kameranya. Biar kita tahu keberlangsungan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa? Al-Husna mana nih kameranya Al-Husna? Guru-guru Al-Husna. Baik. Ya, Bapak Ibu, tolong siapkan kertas dan juga sambil ngomong anak, Bu. It's okay, Bu Neneng. Nyari ilmu sambil ngomong anak. Berkah. Insya Allah anaknya tambah pintar. Ya. Tolong di kertas buat tulisan nama dan Bapak Ibu ngajar di kelas berapa. Sudah? Kalau sudah, nama dan Bapak Ibu ngajar di kelas berapa. Kemudian, tolong buat tema besar. Hai Bu Anis. Oh, Bu Anis ikut gabung nih hari ini belajar sama kita ya. Ya, kita lanjutin nih Bapak Ibu. Tempuh Bu Anis, aku mute dulu ya. Ya. Teman-teman, tolong buat setelah tulis nama kelas, tolong buat
konten besar pembelajaran yang teman-teman ingin sajikan. Waktunya 5 menit. Ayo, deng dereng 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 deng deng dereng 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 deng deng dereng dereng. Boleh pakai lagu kali ini Mbak Ima? Mbak aja nyanyi. Aku aja nyanyi. Nyanyi apa? Ulang lagi Bu tantangannya. Ulang lagi tantangannya. Oke. Tolong buat konten besar. Kalau tadi kontennya Bu Mila apa Bu Mila? Keluargaku. Sekarang tolong buat konten besar yang Bapak Ibu ingin buat di sekolah Bapak Ibu. Oke, waktunya 5 menit. Tulis besar-besar, konten besarnya apa? Makanya tadi tulis nama, kelas, dan konten besarnya. Konten besarnya yang bisa masuk ke semua mapel. Ya. Yang pertama duluan ini boleh ini nih, boleh tempel di kameranya. Hari cukup banyak ya Mbak Ima ya. Ada 28 peserta ditambah beberapa teman-teman yang nobar ya. 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 Mbak Ima ada treatment stimulasi psikologis yang mau dilakukan? Enggak, Bu. 5 menit ya Mbak Ima ya. Kita nunggu. Ya, Bu. 3 menit lagi. 3 menit lagi teman-teman. Ada yang sudah. Sudah? Siapa yang sudah ya? Boleh yang sudah? Bu Heri? Boleh, mungkin Bu Heri udah kali nih. Oh iya, Bu, kayaknya udah, Bu. Nanti ditempel ke ini ya Bapak Ibu ya. Satu menit lagi, Bu. 1 menit lagi. Kayaknya Bu Winda lagi berpikir keras nih. Dereng, 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 dereng. Nah, ayo. Kontennya boleh. Yang di SMP boleh kok. Yang disajikan tentang konten di SMP. Ya. Yang di SMP, yang di SMA. Boleh sajikan kontennya yang di SMP atau di SMA. Sebenarnya secara metode apa yang sudah dilakukan tuh sama saja. Yang berbeda itu cuma bedanya kalau di MI dia pakai tematik, kalau di SMP masih mapel ya. Wah, Bu Mila udah selesai nih. Konten besarnya aja ya, teman-teman. Bu Andina. Bu Ani. Udah 5 menit ini, Bu.
Udah 5 menit, udah habis waktunya. Yuk, tempelin. Oh, Bu Andina yang mau nempel. Oke. 1, tempel di kameranya masing-masing. Bu Heri mana kontennya Bu Heri? Bu Heri, kontennya mana Bu Heri? Ayo, nggak bikin. 1, 2, Bu Titis sudah selesai. Keren, aku mau nih. 1, Bu Muti mana Bu Muti? Asal lama mana? 1, 2, 3. Bu Rian sudah? 1, 2, 3. Oh, sudah semua. Mantap. Oke. Oke, aku mau mulai dari Bu Rian dulu. Bu Rian, kontennya apa Bu Rian? Boleh cerita? Ini maksudnya? Bu Marifah lah jelasin lah. Ya, monggo Bu Rian. Neng, Ima. Masih di mute ya Bu, Bu Rian. Ya Bu, saya bukan hostnya Bu, nggak bisa. Udah aku pindahin tadi hostnya ke dirimu, Neng. Oh. Udah belum? Udah aku pindahin belum? Oh. Belum ya? Belum, masih di Bu Ani. Oh, belum. Buka dulu kamera ininya, Bu. Bu Rian, untuk di unmute Bu Rian. Oh, sudah. Suaranya, oke. Bu Rian, boleh? Monggo. Konten besarnya apa kira-kira Bu Rian? Kok ke-mute lagi? Baru, ya. Nah. Baru berpikir tentang konten besarnya COVID-19 untuk di SMP atau MTS kelas 9. Ya. Mapel yang berkaitan. Mapel yang berkaitan, 1, bahasa Indonesia. Yes. 2, akidah akhlak. Yes. Kemudian yang ketiga, penjaskes mungkin dengan kesehatannya. Kemudian Al-Quran hadis juga. Kemudian IPS juga. Ya. Yes. Segitu aja dulu. Untuk kira-kira mapelnya. agamanya apa masuk Bu Rian? Tadi sudah Al-Quran hadis dengan akidah akhlak. Oke. Mantap Bu Rian. TOP BGT, konten besarnya udah oke. Nah, nanti tinggal masukkan KD dan lain sebagainya. Thank you Bu Rian. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kemudian lanjut tadi ada Bu Titis. Bu Titis. Ya, Ibu siap, Bu. Siap. Banyak konten besarnya apa Bu Titis? Saya karena tema 4 saya membuat replika radio Bu, karena globalisasi. Radio adalah salah satu dampak dari Suaranya, maaf Bu Titis, masih gaung. Maaf. Masih gaung ya? Sudah, Bu? Ya. Oke. Sudah terdengar? Dengar, jelas. Saya di kelas 6 ini, saya membuat tema 4. Tema 4 itu membuat replika radio. Yang mana gambarnya tuh cukup sederhana, Bu. Seperti ini ya, kelihatan nggak? Ada bulat-bulatnya karena matematikanya ada. Sekarang kita belajar tentang lingkaran ya. Menghitung jari-jari, menghitung diameter, terus mata pelajaran yang terkait adalah PKN, nilai-nilai tanggung jawab, bahasa Indonesia juga kita bisa menuangkan dengan bahasa baku, terus kemudian IPA-nya adalah jenis-jenis komponen listrik ya Bu ya, transistor dan macam-macam. Seperti ini gambarnya kurang jelas ya Bu ya? Jelas. Ya, karena ini. Oh ya, karena cahaya. Oh iya, bagus. Gambarnya ada. Tapi konten besarnya tentang membuat radio, Bu. Membuat radio. Pembelajarannya yang masuk PKN. Masuk PKN, bahasa Indonesia, matematika. Kemudian untuk mapel agamanya apa yang bisa masuk? Apa Bu? Mapel agamanya apa yang bisa masuk? Agama akidah bisa. Kita patut bersyukur dengan dampak-dampak dari penemuan-penemuan ya. Ya. Oke, good job Bu Titis.
Oke, good job. Ya, Terima mohon kasih Bu koreksinya Bu Titis. Anizar. Sama-sama. Udah bagus kok. Udah bagus. Ya, koreksi dari ya. Asalama. Sama-sama. Asalama. Monggo, 3 orang ya. Ada Bu Maria, ada Bu Nina, ada Bu sapa meneh iki? Buai. Ya, ayo. Baik, harus Bu. beda loh, nggak boleh sama loh. Saya mencoba, saya Bu Maria, pegang kelas 1 ya. Kebetulan saya tuh pegangnya agama Bu, gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah karena memang tema itu alhamdulillah sedikit ingat ya. Jadi saya ambil untuk kegemaran anggota keluarga. Nah, itu kita bahasa Indonesianya itu bercerita tentang hobi anggota keluarga. Itu nanti anak-anak tuh presentasi ya. Nah, kemudian untuk yang masuk SBDP-nya itu membuat video kegemaran anggota keluarga. Jadi ditampilkan nantinya ya. Lanjut untuk PKN-nya itu kerukunan anggota keluarga. Di sana satu dengan yang lainnya anggota keluarga itu betul-betul dilihat ya interaksinya satu dengan yang lain. Ketika memang anak itu mempunyai hobi, apakah memang dari anggota keluarga itu ada hobinya yang sama atau tidak gitu. Nah itu di situ perlunya kita melakukan rukun walaupun berbeda ya hobinya, tapi tetap semuanya rukun gitu. Nah untuk yang bahasa Arabnya bisa makul yang masuk apa aja Bu? PKN, SBD, yang Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, PJOK. Bahasa Arab ada. Ya, sip. Ya. Baik. Ya itu mungkin dari kelas 1. Mewakili Bu. Mantap. Ayo lanjut lagi. Siapa lagi? Bu Maria mungkin atau Bu Nina? Bu Maria udah. Tadi Bu Maria udah, Bu Ai sama Bu Nina belum? Ayo. Iya, ini mungkin ini aja saya di kelas 5 Bu. Di kelas 5 ya, di kelas 5 itu sebenarnya di semester 1 itu ada ini ya kaitan sama lingkungan ya. Ya, udara bersih, tadi ada makanan sehat gitu itu udah ya. Ada lagi nanti berkaitan dengan ekosistem. Ya, mungkin di sini saya mengambilnya yang di dekat rumah gitu. Jadi selamatkanlah lingkunganku gitu. Nah, dari sini ada bahasa Indonesianya, IPA juga kan berkaitan dengan ekosistemnya, rantai makanan segala macam dan bagaimana kita maksudnya kita bisa merawat ya, memelihara ekosistem yang ada sehingga rantai makanan yang memang itu adalah diinikan dalam kehidupan itu bisa tetap tidak ada yang terhambat gitu. Nah di situ itu di IPA, kemudian di IPS bisa juga berkaitan dengan interaksi ya, interaksi sosial, interaksi dengan lingkungan gitu ya, bagaimana menyelamatkan lingkungan. Di bahasa Indonesia juga bisa berkaitan dengan bagaimana memelihara lingkungan dengan go green ya, dengan mungkin sampah segala macam ya, itu bisa diinikan. Terus SBDP juga bisa, kemudian matematika dan agamanya juga bisa akidah ya, bagaimana sikap ya terhadap untuk ini mencintai lingkungan, upaya apa gitu ya untuk bisa lingkungan itu terselamatkan. Itu mungkin ya. Keren. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Teman-teman? Ayo. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin tadi ada siapa lagi Mbak Ima yang tadi share? Bu Ani. Oh. Bu Ani. Siapa ini? Bu Mila Carmila 3 tahun. Oh, Ibu Andina. Bu Andina mau ya. Teman saya mau mencoba untuk menjelaskannya, Bu Marifa. Boleh ya, Bu Adi? Oh iya, monggo. Ya. Silakan. Tapi maaf Ibu, Bu Ani, kalau salah ntar minta dimaklumin. Lagi belajar. Nggak ada yang salah. Semua betul. Ya, kami di kelas 3, di tema 3-nya ya.
mengamati benda di sekitarku. Itu mapel IPA-nya. Maaf, punten Ibu namanya Ibu siapa? Ma'rifah. Ibu Ma'rifah, Mbak Ima. Ya. Iya. Monggo. Nah, itu terintegrasi ya dengan SBDP-nya nih. SBDP-nya itu pemanfaatan plastik seperti recycle gitu ya. Maksudnya kayak gitu-gitu deh, daur ulang gitu. Kemudian kalau di PKN, jadi judul konten besarnya daur ulang ya? Bukan, mengamati benda di sekitarku. Oh ya, oke. Benda di sekitarku. Ya, PKN-nya ya itu tentang musyawarah bagaimana mengurangi sampah plastik. Ya. Tadi SBD-nya udah. Kemudian di bahasa Indonesianya itu ada membacanya itu tentang wacana yang berjudul apa nih? Hasil pengamatan tentang sampah. Oh, ini yang menuliskannya ya. Kalau membaca itu tentang plastik, solusi dan masalah. Ya. Ya. Nah, kalau di masih bahasa Indonesia, di situ disuruh ditugasnya menuliskan hasil pengamatan tentang sampah, dan masih di bahasa Indonesia mendiskusikan aktivitas terkait pemanfaatan sampah plastik. Itu ya. Jadi di matematikanya yang belum, di matematikanya juga masih terintegrasi, yaitu mengukur panjang benda. Jadi semua itu terkait ya. Ya kalau kalau di apa namanya Bu, di blended ya, agamanya belum tahu materinya karena saya nggak megang. Agamanya kan yang ngajar masing-masing ya, jadi saya belum tahu saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tematik saja, hanya itu saja Bu Ani ya. Terima kasih Ibu sudah mencoba. Terima kasih juga. Tepuk tangan buat As-Salama dan Ibu Mardiah. Ma'rifah. Ibu Ma'rifah. Tepuk tangan. Good job ya. Jadi siapa lagi mau coba? Good. Andina nih, Bu Andina, Bu. Bu Andina. Bu Andina mah udah jago kemarin. Siapa lagi yang mau mencoba? Bu Ani. Hah? Ayo, siapa lagi? Bu Andina mau nyoba? Boleh Bu Ani. Mohon maaf ya Bu Ani dan ibu-ibu hebat yang lainnya kalau misalnya masih banyak kurangnya. Ini ngambil proyek besarnya itu peristiwa alam. Contohnya itu mengamati hujan. Jadi di situ nanti anak disuruh ketika hujan disuruh mengamati gimana proses hujan itu terjadi, lalu apakah ada perubahan cuacanya. Lalu terintegrasinya dengan bahasa Indonesia itu bisa membuat laporannya ya, membuat laporannya. Lalu IPA-nya itu prosesnya bagaimana sih, kenapa hujan itu bisa turun kayak gitu. PKN-nya itu apakah dari hujan itu dapat terjadi bencana alam gitu aja kan. Terus matematikanya kalau hujannya malam, coba dilihat di sekitar rumah kamu, langitnya itu apakah ada bintangnya atau ada perbedaan seperti itu. Lalu akidahnya itu bisa masuk ke proses penciptaan alam semesta. Kalau fikihnya itu bisa masuk ke berbagi. Kalau misalnya ada hujan kan pasti ada banjir nih. Nah, apa yang harusnya kalian lakukan ketika banjir ada di lingkungan kalian? Seperti itu, Bu Ani. Mantap. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan eksplorasi ya. Mungkin boleh ditambahkan misalnya, coba menurut kamu ketika kamu bermain hujan, apa yang kamu rasakan? Itu kan efek ya. Sebenarnya mengajarkan anak juga untuk tahu social emotional learning-nya. Baik, sudah bagus-bagus Bapak Ibu semua. Mbak Ina. Kalau lancar mah kelihatan ada. Bu, Pak Abdul Hakim ada yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau sharing? Bu Muti, mungkin mau share?
Atau teman-teman yang lain ada yang mau share? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita sudah mau membuat sesuatu, harus ada apa? Yang tadi kita gaungkan berkali-kali. Harus ada apa? Kontennya dulu. Apa? Judul besar kali ya. Harus ada konten besarnya. Konten besarnya jangan sama buku. Kalau sama, maka tidak menarik. Kalau bisa konten besarnya yang membuat anak-anak menarik. Konten besarnya misalnya jalan-jalan ke bulan. Nah, atau belajar bersama hujan. Ya, itu konten besar. Jadi kalau kata Mbak Ima, tau nggak Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tuh setiap dapat recordan, dapat tiap hari Selasa itu dapat judul-judul yang clickbait, kata Mbak Ima. Clickbait ya Mbak Ima ya? Apa tuh clickbait Mbak Ima? Yang apa ya Bu, istilahnya kalau orang menarik gitu Bu, kalau lihat pertama kali judulnya. Betul. Jadi walaupun gurunya udah tua gitu, udah tua, tapi kontennya up to date, kontennya menarik, kontennya tetap gaul, sehingga kita menyamaratakan kontennya sesuai dengan anak-anak. Konten yang menariknya apa misalnya? Apa Bu Mila mau ngomong apa? Berarti gini ya, kalau saya memahami dari yang Bu Ani bilang, misalkan kayak tadi Bu Andina itu kan di tema 8 tentang peristiwa alam. Berarti kita akan membuat suatu proyek, kita boleh buat dengan sebuah judul yang menarik, gitu kan? Ya. Maksudnya begitu Bu Ani. Jadi gini, betul. Kan kita itu sah saja. Kita tidak bisa merubah misalkan tema yang sudah kita sesuai KIKD kan ya, misalkan tema 8 itu tentang peristiwa alam. Nah, berarti kalau akhirnya terlintas di benak saya gini, kalau memahami dari Bu Ani bilang, berarti nanti saya akan membuat sebuah proyek dengan judul yang menarik. Iya, betul. Seperti itu kali ya. Jadi tanpa melupakan si tema besar yang sudah jadi patokan kami gitu. Betul. Berarti ya. Betul. Jadi nggak perlu yang kontennya gimana-gimana. Jadi bikinnya yang menarik. Misalnya mau belajar bersama hujan. Misalnya lagi mau bikin kontennya apa? Ini kan konten ya. Konten itu berbeda dengan tema Bapak Ibu. Kontennya mau bikin kontennya besar misalnya. Kontennya bermain eksplorasi warna misal. Eksplorasi warna ternyata KIKD-nya banyak gitu. Nah. Iya, Pak Hakim. Assalamualaikum Bu Ani. Iya Pak Hakim. Pak Hakim, do you want to talk and something? Ngobrol? Salam. Ya, apa namanya koneksinya agak jelek saya, detam. Iya. Oke, it's okay. Jadi kurang maksimal ngikutin ini. Iya Pak Hakim. Ya teruskan. Ya oke Bu Ani teruskan. Ya semangat terus. Iya terima kasih. Jadi konten besar ini boleh macam-macam Bapak Ibu. Konten besarnya misalnya belajarnya tentang warna-warna ajaib misal. Kontennya warna-warna ajaib, pembelajarannya macam-macam, eksploratifnya macam-macam. Misalnya kontennya keluargaku dan atau mungkin bukan keluargaku, temanya keluargaku bisa di kelas 1. Berarti konten besarnya mungkin Budi dan keluarganya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tentang Budi dan keluarganya. Nanti isinya tentang Budi dan keluarganya, lalu disangkutkan dengan penugasan anak-anak. Ya, jadi membuat konten-konten yang bahasanya clickbait tadi tuh, kata Mbak Ima, yang menarik, yang viral. Ingat nggak tadi pagi? Coba tadi pagi Mbak Ima bikin kontennya itu tentang, tak cek dulu, ada yang dicampur tapi bukan es. Ada yang dicampur tapi bukan es. Apa ya? Itu konten. Konten yang membuat anak-anak jadi semangat. Apa ya?
Bu Guru bikin apa ya? Jadi ada yang bikin menarik itu konten. Misalnya tadi COVID-19. Kalau biar menarik apa COVID-19? Misalnya yang sedang up to date tapi tak ingin didekati, misal. Ya kan, yang sedang up to date tapi tidak ingin didekati, misal. Jadi konten-konten ini menarik akan membuat anak-anak penasaran. Bapak Ibu yang ingin kita ciptakan apa? Penasaran. Rasa penasaran. Ini belajarnya apa ya? Belajarnya besok Bu Guru bikin proyeknya apa ya? Home base-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa terus lakukan refleksi. Sudah belajar kayak Bu Mila tadi, udah belajar apa Bu Mila? Misalnya tentang keluargaku. Jadi boleh dilakukan refleksi. Nah, refleksinya apa misalnya? Ternyata aku jadi tahu ayahku hobinya A. Ternyata aku jadi tahu ibuku kesenangannya B. Ini pernah dilakukan masalah konten keluarga kalau nggak salah sama siapa ya? Pak Asep. Pak Asep pernah melakukan kayak main itu loh, game yang ada coba sebut tebak nomor sepatu ayah, nomor sepatu bunda. Nah, itu konten keluarga. Tapi seperti games. Belajarnya seperti games. Padahal yang ingin diajarkan adalah bagaimana membangun kedekatan anak antar orang tua. Kalau di SMP mungkin bisa dilakukan kayak misalnya pembelajaran tentang COVID-19, lalu eksploratif, asinkronusnya dengan pembelajaran cek di Google. Sinkronusnya dengan mengeksplorasi bagaimana mendata. Ada berapa orang yang terkena COVID di RT atau RW mereka. Kemudian misalnya di sekolah lain ditanyakan lagi, mencatat apakah anak-anak sudah memberikan apa yang akan kamu lakukan, apa kontribusi kamu yang ingin kamu lakukan terhadap orang-orang yang terkena COVID-19. Itu banyak, itu hal-hal seperti itu membangun apa Bapak Ibu? Karakter. Yang paling penting adalah membuka ruang untuk anak-anak, jangan lupa berefleksi. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Ada yang mau refleksi pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau refleksi pembelajaran kita hari ini? Boleh open mic? Saya sebelumnya terima kasih sama Bu Mila sudah jadi narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat Bu Mila ya. Amin, amin. Amin. Ada yang mau berefleksi tentang pembelajaran hari ini? Monggo. Saya juga masih mau berkontak Bu Ade. Kayaknya masih pada bingung ya? Masih pada bingung ya? Udah fokus ke situ. Ada yang mau berefleksi? Boleh buka ininya, suaranya. Telegram di mana? Bu Heri mungkin mau refleksi. Masuk ke mana? Yang tadi emo dulu. Kalau nggak mau ya nggak usah dilanjutin. Ada yang mau refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Monggo, Bu Latifah mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, nggak apa-apa ya Bu? Boleh. Saya pernah melaksanakan itu ya Bu, proyek menanam tanaman apotek hidup. Terus saya kasih waktu, itu kan lama Bu tumbuhnya ya, kalau misalnya menanam jahe, serai gitu, kunyit, itu saya kasih waktu sebulan. Jadi nanti setelah sebulan baru mereka melaporkan hasil pohonnya itu. Yes. Itu bisa ya Bu kayak gitu. Terus itu kan tema 3 Bu. Tema 3 itu udah bulan kemarin ya. Tema 3 subnya sub 3. Yes. Padahal sih kalau di buku tuh nggak ada menanam khusus itu. Tapi saya memberi patokan itu menanamnya itu ajalah apotek hidup gitu. Ya. Itu bisa ya Bu seperti itu ya. Proyek itu dalam jangka waktu lama. Ya, boleh. Boleh. 1 bulan gitu.
itu kan masuknya ke konten PJBL, Bu. Iya. Nah, menanam apotik hidup. Berarti konten selnya apa, Bu? Social emotional learning-nya apa, Bu Latifah? Oh, itu masih PJBL ya? Yes. Kayaknya Bu Latifah pernah ikut pelatihan sama saya ya? Oh, yang di Hadikotun. Oh iya. Tapi baru itu, Bu, saya cuman Google aja, nyari sendiri. Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan, selnya apa, Bu Latifah? Waktu itu bukan sel sih, saya PJBL ya berarti. PJBL-nya. Berarti selnya apa kira-kira? Bu Latifah eksplor coba. Menurut Bu Latifah. Apotik hidup. Selnya apa coba? Di keluarga. Nah, saya yang belum paham ini nih, Bu. Waktu itu kan saya proyeknya begini ya, ada pertanyaan, apa yang kalian manfaatkan dari lahan kosong? Itu kan, itu kan apa yang kalian manfaatkan dari lahan kosong di sekitar pekarangan rumah ya? Yes. Itu. Nah, mungkin yang mereka jawab itu kan, mereka pasti jawabannya rasanya gini, walaupun beda-beda, tapi mereka memanfaatkannya dengan menanam, ya, dengan menanam. Tapi itu PJBL, Bu. Boleh dibikin selnya. Selnya apa? Coba. Ada yang bisa bantu? Aku udah tahu, tapi aku pengen kalian jawab. Iya, saya pahamnya PJBL-nya, tapi selnya sebenarnya gini ya, Bu ya. Kita kan selnya udah disebut tadi. Selnya udah disebut tadi. Apa selnya? Monggo. Selnya bisa disebut. Mengapa mereka mempergunakan lahan di lahan tanaman mereka, itu selnya. Untuk apakah apotik hidup itu ditanam, itu selnya, ya. Nanti lanjutkan, Bu, itu bisa continuity terus Ibu explore. Kemudian setelah dikelola minuman dari apotik hidup, kalian bisa bergunakan untuk apa? Gitu ya, berkelanjutan ya, bisa. Betul, berkelanjutan. Terus dieksplor, Bu. Sampai anak-anak tuh nanem, ada proyek menanamnya. Ternyata mereka terbangun apa tadi? Karakter bertanggung jawab. Good, Bu Latifah. Ya, sama-sama, Bu. Kasih. Oke, siapa lagi? Gimana, mau sharing nggak? Ada yang mau sharing nggak? Saya mau sudahi karena sudah azan. Ada yang mau sharing tentang refleksi kita hari ini, refleksi belajarnya? Monggo. Apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Refleksinya, monggo. Hari open mic. Monggo. Hah? Ada ibu kamar di depannya. Apaan? Nggak dengar. Ada ibu kamar di depannya, Bang. Ada kamar tuh. Ada Bu Kamat. Waduh, malu sama Bu Kamat. Di depannya jadi malu katanya. Malu sama Bu Kamat. Nggak apa-apa, refleksi itu jadi gini. Refleksi itu adalah apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar hari ini. Ya, pokoknya masih terus belajar aja, Bu, tentang HBL. Semakin nambah ilmu, semakin tambah semangat. Luar biasa deh pokoknya HBL. Luar biasa HBL apa luar biasa belajar hari ini? Ya pokoknya banyak hal-hal baru di HBL yang insya Allah nanti kita terapkan. Alhamdulillah. Ya, yang lain mungkin. Ayo, Bu Rian mungkin yang baru pertama gabung di kelas Buddy School kita. Gimana, Bu Rian? Ya, coba ya. Refleksinya gimana? Setelah belajar hari ini, HBL, Home Based Learning, apa ya, kalau disesuaikan dengan kondisi di sekolah kami, sekolah MTs Nizomiyah ini, sebenarnya memang tadi itu kata Ibu, sebenarnya ada hikmah dari adanya COVID ini. Jadi peran serta orang tua itu seharusnya lebih. Tetapi realitanya itu nggak seperti itu juga, Bu. Khususnya di sini gitu loh. Kita sebenarnya sebelum ataupun setelah COVID ini, sebenarnya kita inginnya sih sama-sama untuk katakanlah kita mendidik siswa, mensukseskan siswa.
tetapi kenyataannya itu sepertinya nggak ada 50% pun untuk orang tua yang memang benar-benar berkoordinasi dalam rangka kesuksesan mereka dalam belajar. Setelah COVID ini pun, yang kita lebih sering belajar di rumah, BDR, itu pun kalau kita amati tetap masih peran serta orang tua itu masih agak kurang gitu loh. Terlihatnya dari aktivitas-aktivitas yang memang kita perlu bimbingan orang tua, ternyata itu tidak terjadi atau hanya sedikit terjadi. Kembali kepada background dari orang tua mereka masing-masing. Akhirnya kita perlu ekstra banget gitu loh, Bu. Perlu ekstra untuk hal seperti itunya. Kemudian kalau dikaitkan dengan yang materi hari ini, rasanya memang kembali lagi ke tanggung jawab orang tua, bimbingan orang tua, harus seperti apa? Kita memberikan tugas, artinya kita mengarahkan kepada home based learning itu, tetapi kalau orang tuanya pun tidak diberikan sosialisasi, nanti bimbingan atau arahan mereka kepada putra-putrinya kurang, ya akhirnya kita juga yang bingung di sekolah. Menurut Ibu, kira-kira bagaimana kita seharusnya? Seperti itu, Bu, sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rian. Kalau saya pribadi adalah jalankan saja dulu. Kalau belum mencoba, maka kita belum tahu kendalanya apa. Tapi kalau kita sudah mencoba, pasti kita tahu kendalanya apa. Ini ada in case seperti Bu Mila nih. Bu Mila tadi malam, aduh Bu Ani nggak siap. Mau ngapain, mau sharing apa, bingung Bu Mila. In the last, mau deket-deket waktunya, ternyata diberanikan diri. Ternyata ada pembelajaran yang bisa digunakan. Dapat ide. Nah, ya, saya tuh bikin PPT ini malam tuh sampai jam mikir apa ya gitu. Sebenarnya banyak sumber tapi apa gitu. Itu buat jam 10 sampai dari jam 11-an saya buat. Yaitu jam 1 kurang 15 menit baru kirim ke Bani. Jadi gini Bu, mungkin gambaran di kami pun sama, memang betul. Pembelajaran PJJ ini memang membutuhkan antara kolaborasi antara orang tua dengan guru ya. Jadi memang komunikasi yang kita bangun. Jadi kami betul ekstra sabar iya gitu. Memang tidak semulus apa yang dibayangkan. Jadi dalam satu kelas ada 31 siswa misalnya. Memang tidak semua bisa tepat waktu ketika kita berikan tantangan. Ada saja 1-2 anak, tapi tetap kami bangun komunikasi, apalagi mungkin kalau kami karena memang kelas bawah kali ya Bu ya, jadi kami bangun komunikasi dengan orang tuanya, terus kami menanyakan apa sih kendalanya gitu. Nah ini kan di situ pernah orang tua menyebutkan saya sibuk Bu, gini gitu, sampai dia merasa sampai aduh saya tuh pengen masuk deh karena pusing saya dengan seperti ini, dia udah angkat tangan. Ini kami pun tetap memberikan support, memberikan masukan. Nah, anak ini ketika diberikan, saya punya satu anak, kata orang tuanya dia tidak mau difotokan atau tidak mau divideokan gitu. Waduh, gimana nih? Akhirnya kita nyari strategi juga dong. Si anak ini supaya bisa mau membuat video gitu. Dia supaya mau menyanyi. Rasa percaya dirinya kami timbulkan itu, ya udah akhirnya, Bu, boleh nggak? Saya nanti suatu saat saya mau video call dengan anak Ibu. Jadi kami yang langsung mau ngomong gitu. Jadi bangun kedekatan. Jadi kami tunggu gitu. Kami tunggu dia sampai mau mengerjakan tugas itu. Dilalah ya. Kalau kami di e-learning itu kan memang ada tenggang waktu. Akhirnya sampai kami buat plesetan kalau itu diperpanjang, kami buka kok PSBB lagi. Jadi kami perpanjang gitu. Tapi ya. Ini juga memang kami juga ada lelahnya. Akhirnya ya udah kami melalui WA terus. Bu, kita tidak perpanjang lagi di e-learning, tapi boleh silakan tugas melalui WA. Jadi seperti itu komunikasi sih, Bu Ani. Ya, betul. Jadi mungkin jawaban buat Dian adalah terkadang ketakutan yang kita hadapi di depan belum tentu itu kesulitan. Bisa jadi ketakutan yang ada di depan adalah jalan untuk kita membawa perubahan. Sepakat Bapak Ibu? Ya, betul. Nah, yang kedua, pernah ada juga guru yang datang ke saya, Heri itu mau maju besoknya, tapi datang sampai 2 kali, 3 kali belajar HBL, tapi ternyata ketika udah maju, udah lega Bu Ani, udah biasa aja ternyata gitu, bisa.
tandanya apa? Bahwa segala sesuatu ketakutan bisa jadi mungkin karena mindset kita sendiri. Yang terakhir memang Bu Rian, jawabannya adalah membangun empati kepada orang tua. Kalau memang masih baru 20 anak yang ikut, 5 anak yang ikut, jalanin aja. Mudah-mudahan dengan pelan-pelan mereka akan melihat hasilnya. Biarkan yang sedikit, karena tadi yang kita butuhkan adalah ketulusan kita menyajikan pembelajaran kepada anak-anak. Kesederhanaan itu yang membangun karakter, bukan dari orang-orang yang hanya memberikan ketidaktulusan, tapi memberikan ketulusan, empati, saling tolong-menolong. Apa sih Bunda kendalanya? Mungkin dibuka komunikasi itu akan membuat solusi-solusi yang panjang. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita punya pembelajaran-pembelajaran yang lebih excited lagi, ya, lebih berwarna lagi. Nanti mudah-mudahan kita juga lebih semangat lagi minggu depan. Praktek yang sudah teman-teman buat boleh dicoba, lalu boleh diceritakan apakah yang sudah dibuat itu berjalan. Yang mungkin kalau minggu lalu ada zona-zona, Bu, udah jalan nih. Cuman kok tau-tau mentok ya. Nah, boleh diceritakan kendalanya. Barangkali nanti kita punya solusi ya. Katanya kalau berjamaah maka kita bisa mencari solusi bersama. Baik, itu saja teman-teman. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila, Bu Anissa. Terima kasih semua. Barakallah ilmunya. Mbak Ima. Barakallah. Saya akhir ya. Ada Kalau ada apa-apa kita tersalahkan. yang terlambat boleh nonton di YouTube ya. Yang terlambat boleh nonton di YouTube. Nanti linknya di-share di grup ya Bu ya. Ya.